udah OTW ke Galeria Sofilia. Buat keseruannya bakal kita lihat bareng-bareng nanti. Nah, buat kalian yang tertarik untuk datang ke sana, tiketnya harganya itu beragam banget loh. Bener banget, buat kita yang masih 16 tahun kita dapat tadi harga 50.000 dan itu cuman bisa beli on the spot aja. Jadi kita beli langsung di sana dan cuman bisa menggunakan QRIS. Oke, see you guys. Halo semuanya, sekarang kita udah di Galeria Sofilia. Jadi, galeri ini cuma buka setiap minggu doang. Dia cuma buka dari jam 12 sampai jam 3. Nah, pokoknya setelah kalian sampai di gedung Galeria Sofilia, kalian akan melakukan pembelian tiket terlebih dahulu di lantai 1. Setelah itu, kalian akan diarahin untuk naik ke lantai 6. Setelah sampai di lantai 6, tiket kalian akan dicek dulu ya guys sebelum kalian masuk ke dalam galerinya. Terus, kalau udah, baru deh kalian bisa masuk. Nah, selama kalian di Galeria Sofilia ini, kalian gak akan ngerasa sendirian ataupun kebingungan untuk nikmatin karya-karya yang ada di galeri itu. Karena di dalam Galeria Sofilia itu sudah ada kakak-kakak presenter yang baik hati dan ramah banget yang bakal ngejelasin tentang makna karya-karya tersebut. Yuk, langsung aja kita mulai tur Galeria Sofilia. Hai guys, selamat datang di Galeria Sofilia. Di sini kita ada 2 lantai, yaitu lantai 6 dan lantai 7. Lantai 6 itu adalah kumpulan daripada koleksi hasil karya seni dari Eropa. Dan kebanyakan itu adalah merupakan karya seni lukis. Nah, di sini itu adalah kumpulan daripada replika lukisan-lukisan terbaik dari 50 lukisan di seluruh dunia. Nah, sekarang kita akan mencoba menjelaskan satu hal yang sangat baik daripada lantai 6 ini, yaitu adalah patung Venus yang ada di sini. Dipersilakan ibu yang ada di sini. Hai. Oke, nah sebenarnya kalau misalnya mau secara garis besar aja, di sini tuh kita ada kopian dari karya seni dari zaman ke zaman. Kalau misalnya kita mau lihat tuh kalau yang sebelah sini, ini adalah kopian yang aslinya itu dibikin sekitar 2.300 tahun yang lalu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke dalam zaman ke zaman karya seninya, saya bisa jelasin dulu kenapa sih Sofilia itu sebagian besar itu adalah barang kopian. Karena memang tujuan utamanya buat edukasi. Jadi kalau misalnya kita lihat, tadi kan udah dijelasin ya sama Kak Jeremy, dia udah jelasin kalau karya seni di sini kalau misalnya kalian mau lihat semua aslinya itu harus pergi ke lebih dari 50 museum. Nah, tapi kenapa foundernya Bapak Stephen Tong mau mengumpulkan barang-barang ini untuk edukasi? Karena waktu dia lihat museum-museum yang kayak Louvre itu kan, wah itu museum luar biasa banget gitu. Cuman orang Indonesia kalau misalnya ke sana tuh cuma buat foto, mungkin karena memang sangat tidak familiar. Nah, makanya dia bilang kalau kita copy di sini, terus kita taruh di sini dan orang-orang Indonesia yang mungkin gak ada kesempatan ke Eropa sekalipun, itu bisa belajar di sini. Halo semuanya, sekarang kita udah sama Kak Ira. Oke, jadi aku tuh sangat tertuju sama lukisan ini. Jadi mungkin kakak bisa jelasin ini di zaman apa dan dampak ceritanya tuh bagaimana? Nah, lukisan ini itu dilukis sama Raffaello. Dia pelukis salah satu lukisan paling penting di zaman Renaissance. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat zaman Renaissance itu tuh berkembang dari tahun 1300 sampai 1600. Nah, zaman Renaissance itu namanya Renaissance itu adalah kebangkitan kembali. Nama lukisan ini adalah School of Athens atau sekolah di Athena. Gitu. Nah, ini zaman Yunani dan bahkan di sini juga ada dewa-dewinya orang Yunani. Walaupun digambarin di dalam stanza de la Natura, tapi memang budaya waktu itu tuh nggak sampai yang mengharamkan gitu untuk sesuatu digambar di dalam kayak library-nya Paulus. Oke, berarti ini di zaman Renaissance dan sebelumnya itu di Yunani. Makasih Kak Ira, mungkin kita akan lanjut karena katanya ada zaman selanjutnya di era 1600-an ya Kak? Iya, Diogenes itu lebih banyak mengkritik etika hidup orang. Jadi sesuatu yang real dan di mata. Jadi waktu kan perang, kemudian si Diogenes ini tuh tanya sama salah satu dari mereka, kalian tuh ngapain sih? Aduh, kamu tuh jangan nanya, saya lagi sibuk gitu. Terus sibuk ngapain? Ini kita mau perang buat apa gitu? Terus
udah deh kamu sana, pokoknya kita lagi mau perang gitu. Terus habis itu dia nanya ke orang-orang dan orang-orang tuh sendiri tidak tahu sebenarnya tujuan dari perang itu apa, endingnya itu apa gitu. Terus akhirnya dia naik ke bukit, habis itu dia gelinding-gelinding ke bawah. Terus dia naik lagi ke bukit, dia gelinding-gelinding ke bawah, bolak-balik. Sampai akhirnya orang tuh, dia kira kamu tuh ngapain sih? Saya lagi ngelakuin hal yang sama kayak kalian, pura-pura sibuk untuk hal yang gak ada maknanya. Oke Kak Iren, jadi mungkin bisa dijelaskan di sini adalah lukisan tentang apa aja dan apa sih bedanya sama zaman-zaman yang lain? Jadi kalau kalian lihat, tadi kan kita sempat jalan-jalan sebentar ya, gitu. Nah, kalau di zaman ini itu ada perbedaan dengan zaman sebelumnya. Sebelumnya namanya Renaissance. Di sini kita sekarang zaman barok. Nah, zaman barok itu sekitar tahun 1600-an. Nah, sebelumnya zaman Renaissance itu sekitar tahun 1300 sampai 1600-an. Nah, kalau misalnya dilihat signifikansinya apa, salah satunya adalah cahaya. Nah, misalnya kalau kalian lihat di sini, kan ada terang, ada gelapnya itu sangat jelas ya. Nah, ini namanya chiaroscuro. Ini adalah teknik pelukisan there is a light, there is a shadow. Jadi di mana ada cahaya datang, di situ belakangnya ada bayangan yang jatuh gitu. Tapi di zaman ini tuh, kalau zaman sebelumnya kan tadi saya sempat bilang ada yang temanya tentang kekristenan, tentang Yunani. Nah, di sini itu nggak cuma itu. Di sini bahkan ada tentang keseharian. Misalnya di sebelah sana. Nah, sebelah sini ini ada lukisan dari karya seni ya, lukisan Rembrandt. Nah, di sebelah sini ini kalian lihat nggak ada mayat? Ini tuh mayat lagi dipotong. Terus kayak orang-orang dingin banget ya, kayak santai banget gitu. Kenapa? Karena memang ini tuh bukan kasus pembunuhan, tapi ini adalah anatomi lesson. Ini kan sesuatu yang lebih ke seharian aja, aktivitas keseharian gitu. Nah, waktu itu di zaman barok ini, kalau sebelumnya itu kan sangat segmented orang yang bisa membayar pelukis. Kenapa? Karena karya seni itu sangat mahal. Kenapa? Materialnya itu nggak kayak sekarang yang ada oil paint. Dulu tuh mereka harus pakai kayak batu mineral, habis itu diproses dulu, nanti baru jadi bahan pewarna. Itu biayanya tuh sangat mahal. Nah, tapi di zaman barok ini itu tuh lebih banyak lapisan masyarakat yang bisa order lukisan. Hanya lukisan tentang kehidupan seharian itu jadi banyak. Berarti udah jelas banget kalau misalnya perbedaan dari yang sebelumnya dan zaman yang ini adalah di masa dimana orang-orang yang tadinya dari kalangan bawah menjadi kalangan menengah, di mana mereka sudah mempunyai uang untuk membayar pelukis-pelukis ini ya Kak. Abis zaman barok ada zaman rokoko, abis itu baru neoklasik. Nah, neoklasik itu zaman dimana mereka suka gambar sesuatu yang real, tapi dipercantik. Ini tuh ketika jadi si Socrates itu dibilang kalau intinya dia itu memberikan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan apa yang pemerintah mau ke anak-anak muda. Akhirnya singkat cerita dia harus dihukum mati gitu. Nah, tapi di sini kita lihat waktu dia mau dihukum mati dia tenang sekali. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dilakukan. Yang dilakukan adalah sesuatu yang dia tahu itu benar gitu. Setidaknya yang bagi dia itu benar. Ini digambar sama Renoir. Renoir itu salah satu pelukis yang sangat terkenal untuk style lukisan impresionis ini. Waktu itu orang-orang impresionis tuh kayak dihina, orang-orang tuh bilang, iya sih kalian tuh emang gak bisa lukis, kalian tuh cuma bisa kasih impresi doang gitu. Nah, tapi bagi orang-orang impresionis, oh enggak. Apa yang digambar sama kita itu adalah sesuatu yang terjadi di mata manusia. Kalau kamu mau cari karya seni lukis dari para pelukis, ya seperti ini yang kamu tidak akan dapat dari kamera gitu. Judul dari lukisan ini adalah Guernica. Guernica itu apa? Guernica itu adalah nama satu kota di Spanyol. Jadi waktu itu singkat cerita itu lagi ada perang saudara di Spanyol. Nah, Guernica menjadi satu tempat basis di mana banyak sekali orang-orang dari kalangan oposisinya pemerintah gitu. Nah,
Suatu hari Jerman itu sedang percobaan senjata. Jadi di suatu hari yang benar-benar tidak ada peringatan apapun, tiba-tiba aja itu mereka dengar ada bunyi suara yang sangat melengking dari langit. Dan waktu mereka lihat ternyata tuh dari langit tuh ada bom yang berjatuhan. Tuh, ini semua adalah korban yang harus jatuh waktu itu. Itu benar-benar satu kejadian yang sangat menyedihkan. Nah, tadi kan saya bilang ya ini kan perang saudara ya, jadi pasti ada oposisi, ada yang di pihak pemerintah gitu. Ini kan sedang memblow up korban-korbannya. Nah, waktu itu banyak orang yang nggak suka sama lukisan ini. Mereka bilang ke Picasso, ngapain sih kamu bikin karya seni seperti ini gitu. Yang Picasso katakan adalah, enggak, karya seni ini tuh bukan saya bikin. Terus siapa yang bikin? Kalian. Kalau nggak ada kalian, nggak akan ada lukisan ini. Sejarah kuno di orang Tiongkok. Kalau di sini kan lukisan semuanya ini di lantai 6. Kalau di atas itu ada arloji dari zaman tahun yang dulu banget sampai ya sekarang. Kalau boleh tahu saya lagi sama Bapak siapa? Kalau saya namanya Bapak Nasoka. Oke, halo Bapak. Halo. Ini udah mau tutup ya Pak? Karena waktunya udah habis, prosesnya kan udah jam 3. Ini cukup sekian aja. Oke, terima kasih Bapak. Halo guys, jadi kita tadi udah selesai ke Galleria Sofia. Seru banget dan sangat amat menarik. Kita berempat tuh sangat suka sama penjelasan dari kakaknya. Tapi sayangnya Kita kelewatan di lantai 2-nya. Jadi di situ ada lantai 6 sama 7. Dan di lantai 7 itu juga ternyata menarik-menarik banget. Dia ngejelasin dan bakalan banyak tentang jam-jam gitu guys. Tapi kita sayang waktu kita nggak cukup dan kita nggak bisa ke lantai situ. Pasti nanti next kita bakal situ lagi karena itu bakalan asik banget guys. jangan lupa datang ke Galleria Sofia. Harga tiketnya udah dijelasin di video pertama. Bye!